Perkenalkan, nama saya Jenny Flynn, saya PPDS Ilmu Kesehatan Anak FK UNER, semester ganjil tahun 2020. Video ini saya buat untuk kepentingan studi filsafat ilmu dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Judul dari video ini adalah Sukseskan Vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih baik. Pertama-tama, sebelum kita membahas tentang peran filsafat dalam perkembangan ipteks, ada baiknya kita memahami dulu apa itu filsafat. Nah, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ekstensial. Artinya, sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Filsafat juga menjadi suatu motor penggerak dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia sebagai pribadi maupun di dalam masyarakat. Nah, filsafat juga merupakan studi tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia yang secara kritis dan mendasar. Lalu, apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu itu sendiri. Nah, pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan himpunan informasi yang berupa pengetahuan ilmiah tentang gejala yang dapat kita lihat, kita rasakan, dan kita alami. Nah, gejala tersebut dapat berupa gejala alam, seperti angin, air, gempa bumi, ombak, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa gejala sosial, yaitu masyarakat, bangsa, kemiskinan, kemakmuran, dan lain-lain. Ataupun juga gejala pikir yang bersifat abstrak, wujudnya abstrak seperti konsep tentang himpunan dan bilangan di dalam matematika. Nah, peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karena filsafat itu bersifat ekstensial dan merupakan seluruh fenomena dan mempelajari tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia, maka filsafat adalah landasan utama dalam perkembangan ilmu itu sendiri. Filsafat tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan ilmu. Nah, filsafat ilmu itu terdiri dari ontologi atau menanyakan tentang apa, epistemologi, menanyakan tentang bagaimana, dan aksiologi, untuk apa ilmu tersebut disusun. Mari kita membahas tentang peran filsafat ilmu di era vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu sekilas tentang COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang terutama menyerang pada saluran pernafasan. Sampai hari ini, dari data WHO menunjukkan 91 juta kasus terkonfirmasi. Kurang lebih 91 juta kasus terkonfirmasi di seluruh dunia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, kasus terkonfirmasi per 17 Januari sebesar 896.642 kasus. Dalam sehari bisa bertambah kasusnya kurang lebih 14.000 kasus baru setiap harinya. Selain itu, dapat juga kita lihat persebaran di seluruh provinsi Indonesia sudah terdampak oleh COVID-19 itu sendiri. Nah, apa sih gejala-gejala COVID? Gejala COVID itu yang sering adalah batuk, sesak. Selain itu ada demam, dan nyeri otot, nyeri sendi, nyeri seluruh tubuh, dan kadang-kadang disertai dengan muntah atau diare, dan yang khas juga adalah kehilangan indera penghidu dan perasa, jadi tidak dapat merasakan atau tidak dapat membau sesuatu. Nah, gejala ini dapat bervariasi dari gejala yang ringan sampai ke gejala yang berat.
Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari COVID itu sendiri? Yang perlu kita ketahui juga tentang penularan COVID. Penularan COVID itu utamanya melalui droplets. Droplets yang dikeluarkan oleh orang yang sakit dengan coronavirus pada saat mereka batuk ataupun bersin. Sehingga pencegahan itu dapat kita lakukan dengan cara menggunakan masker setiap kali kita keluar dari rumah. Dan selain itu juga physical distancing apabila kita bertemu dengan orang, sehingga apabila orang tersebut batuk atau mengeluarkan droplets dengan adanya masker, maka dropletnya tidak menyebar dan dengan jarak yang dibuat kurang lebih 1 meter, artinya tidak nyampai ke orang yang berbicara di depannya. Selain itu juga sebisa mungkin hindarilah kerumunan, hindarilah close contact dengan orang lain, dan jangan berkerumun di ruangan tertutup. Nah, apabila kita berjabat tangan ataupun kita tidak sengaja kita lupa bersentuhan dengan orang lain, atau kita memegang bahan benda-benda yang dengan permukaan yang sudah sering dipegang oleh orang lain, maka kita harus selalu rajin untuk mencuci tangan. Dan janganlah memegang atau menyentuh wajah kita sendiri, terutama di bagian mata, hidung, dan mulut. Selain itu, sesering mungkin, sebisa mungkin, sering-seringlah bersihkan benda-benda yang permukaannya sering disentuh oleh orang lain. Jadi kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, lalu cuplikan video ini menggambarkan pentingnya vaksinasi, yaitu untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan akibat penyakit-penyakit berat yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin itu sendiri. Selain itu, sebagai contoh yaitu penyakit campak. Campak ini sangat menular, sama seperti COVID. Nah, apabila dengan vaksin yang hanya divaksin hanya 2 orang, maka penyakit tersebut masih tetap dapat menyebar. Apabila semua orang sudah divaksin, maka penyakit tersebut tidak dapat menulari kita lagi sehingga menyebabkan kekebalan di dalam komunitas itu sendiri. Dan itulah yang diharapkan dengan adanya vaksin COVID. Bagaimana vaksin COVID itu bekerja? Jadi vaksin itu mengandung partikel-partikel virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut. Tetapi partikel-partikel tersebut itu dilemahkan, partikel virusnya yang dilemahkan, atau hanya mengambil sebagian protein dari virus atau bakteri tersebut, sehingga apabila kita masukkan dalam tubuh kita vaksin tersebut, tidak akan menyebabkan kita sakit penyakit tersebut, tetapi hanya untuk mengajarkan kepada tubuh kita supaya tubuh kita dapat menghasilkan sel-sel imun atau antibodi terhadap penyakit tersebut. Sehingga apabila virus atau bakteri benar-benar masuk ke dalam tubuh kita sudah mempunyai pertahanan tubuh sebagai contohnya ya antibodi itu tadi yang kita dapatkan dari vaksin, sehingga tubuh kita dapat melawan penyakit tersebut, sehingga kita tidak menjadi sakit. Nah, apabila banyak orang yang sudah divaksin, maka akan menimbulkan suatu yang namanya herd immunity, yaitu kekebalan dalam komunitas itu sendiri, sehingga apabila banyak yang sudah divaksin, diharapkan penyakit tersebut tidak menyebarkan lagi. Nah, tidak dapat menyebar lagi. Nah, dengan perkembangan iptek di era vaksinasi ini, membuat dunia itu dapat menemukan suatu vaksin untuk coronavirus ini. Dengan adanya vaksin tersebut, apabila kita mensukseskan vaksin tersebut, maka akan semakin banyak orang yang sudah divaksin. Dan hal itu membuat kita juga turut serta untuk melindungi anak-anak, melindungi orang-orang tua yang tidak dapat divaksin, dan anak-anak dan orang tua tersebut apabila terkena coronavirus akan lebih beresiko untuk menjadi penyakit yang serius. Sehingga dengan vaksin tersebut, apabila banyak orang yang bisa divaksin dan mau
mau melakukan vaksin tersebut, sehingga banyak orang yang kebal terhadap penyakit tersebut, maka kita juga akan melindungi anak-anak maupun orang tua yang tidak dapat mendapatkan vaksin tersebut, supaya mereka tidak terkena coronavirus yang serius. Maka dari itu, kita wajib untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih baik. Nah, saya selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini, dan seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang filsafat ilmu. Sekian presentasi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih.